Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita sekali kita bisa berkumpul kembali di ibadah doa pagi kita pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi kita katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami berdoa biar pagi hari ini kemuliaan-Mu turun melingkupi kami. Engkau menguatkan setiap hati kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
biar pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Engkau layak Tuhan menerima segala pujian, hormat, keagungan, dan kemuliaan. Biar mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita berikan tepuk tangan. Dia Allah yang besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
berdoa bagi setiap hati hari ini yang kehilangan, yang berduka, yang tertolak, hati yang merasa sendiri. Izinkan di beberapa waktu ke depan Roh Kudus untuk menjamah hatimu. Amin. Tidak ada batasan dalam hadirat Tuhan. Hari ini izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Kami minta Tuhan, Kau perbaharui hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan setiap mereka yang lemah, bangkitkan Tuhan setiap hati yang lesu Tuhan, setiap hati yang dingin Tuhan. Sirami kembali Tuhan pagi ini Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu membangkitkan, hadirat-Mu memulihkan setiap hati Tuhan. Mari Tuhan, Kau berbicara buat setiap hati. Kau berperkara dengan setiap hati kami Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Amin. Biar Engkau yang bekerja Tuhan pada pagi hari ini dengan kuatkan suasa-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan pada pagi hari ini kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur pagi ini kita masih boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Hari ini apa yang menjadi situasi, kondisi kehidupan kita, semuanya itu tidak akan menjadi sebuah problema utama ketika kita tahu siapa Tuhan yang berperang ganti kita, yaitu Yesus yang sudah menyelesaikannya bagi kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Hari ini percayalah, Tuhan itu ada bersama-sama dengan Anda. Saya diingatkan hari ini tentang sebuah perikop di Mazmur 73. Mazmur 73 tentang pergumulan dan pengharapan. Mazmur 73, kita baca langsung dari ayat yang ke-21. Pada waktu itu yang menulis adalah Asaf. Bagaimana Asaf mengalami sebuah pergumulan, tapi tidak berhenti di sebuah pergumulan, tapi dia mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan itu yang gak pernah gagal. Seringkali kita ini yang gagal. Kita gagal untuk percaya, kita gagal untuk mengasihi, kita gagal untuk beriman, kita seringkali gagal untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi hari ini ada satu message, ada satu kalimat yang begitu kuat di dalam hati saya, yaitu Tuhan tidak pernah gagal atas hidup Anda. Kita baca langsung di ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan-Nya. Kita berhenti sampai di situ. Dari 4 ayat ini, mulai dari ayat yang pertama dikatakan ketika hatiku pahit, hatinya berduka, hatinya tertolak, hatinya mungkin kehilangan, mungkin hati Anda dingin, hati Anda sudah bingung kepada siapa lagi aku harus percaya. Sepertinya kondisi nggak bertambah baik, tapi bertambah buruk. Sepertinya kok berulang harus terjadi seperti ini. Tapi Mazmur Asaf berkata, aku tetap di dekatmu. Ketika saya merenungkan 4 ayat ini, ketika saya berulang kali membaca, saya langsung diingatkan dengan satu tokoh, yaitu Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub diuji sama Tuhan, bagaimana Ayub mengalami kehilangan, bukan hanya kehilangan miliknya, bukan hanya kehilangan harta kekayaannya yang mungkin bagi dia berharga, tapi dia juga kehilangan anak-anaknya. Bukan satu anak, tapi seluruh anak-anaknya. Padahal kita tahu kalau di firman dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur ya. Di Ayub 1, orang itu saleh, jujur. Bahkan Ayub dikatakan ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kurang apa lagi? Sepertinya Ayub itu sosok tokoh yang sempurna pada zaman itu. Tapi kenapa hal itu harus terjadi dalam kehidupannya? Dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Bahkan dikatakan Ayub itu rajin untuk mempersembahkan korban bakaran. Seringkali kita melihat kita ini hidup di dalam sebuah agama. Kita hidup di dalam sebuah kepercayaan.
Tapi percayalah, bukan agama yang menyelamatkan Anda, tapi pengenalan kita akan Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Hari itu Ayub dikatakan, meskipun dia kehilangan segalanya, dikatakan Ayub itu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, bagaimana ya Ayub ini bisa memiliki sikap hati yang seperti itu? Belum lagi Ayub itu terkena sakit. Dikatakan Ayub ditimpa bara busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi sepanjang tubuhnya itu sakit, pasti menderita banget. Dan istrinya, belum lagi istrinya mengintimidasi dia untuk meninggalkan Tuhan. Sepertinya kejadian ini bertubi-tubi, tidak ada jedanya. Tapi kenapa Ayub pada akhirnya bisa menang? Kenapa pada akhirnya Ayub itu bisa bangkit? Apa rahasianya? Saya lanjutkan dahulu di kitab Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapakah gerangan daripadaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini yang dialami Ayub. Bukan hanya kehilangan apa yang dia cintai, tapi dia juga sedang sakit. Bahkan istrinya, orang yang dia cintai, orang yang tinggal sisa satu-satunya selain daripada teman-temannya, itu mengintimidasi dia. Betapa buruknya keadaan Ayub. Mungkin hari ini keadaan Anda tidak seburuk Ayub, ataupun keadaan Anda hari ini sama seperti Ayub. Tapi ada sebuah berita kemenangan yang hari ini Anda harus tangkap, yaitu Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan Anda. Mari hari ini buka hati Anda. Kita akan belajar bagaimana Ayub itu bisa keluar dari setiap ujian. Justru ujian itu membawa Ayub itu keluar daripada roh agamawinya. Keluar daripada segala aktivitas-aktivitas yang mungkin dia lakukan. Itu berulang-ulang. Tapi dari situ Ayub itu bisa mengenal siapa Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat di Ayub yang ke-42. Nah, ini kita langsung skip aja. Kita langsung skip bagaimana Ayub itu bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Di Ayub yang Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah sebuah perjalanan mulai dari Ayub 1 sampai yang ke-41, di mana teman-temannya berusaha untuk menyudutkan dia, di mana teman-temannya berusaha untuk semakin membuat Ayub down, tapi di ayat 42 Ayub bangkit dan dia berkata bahwa Engkau sanggup melakukannya dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sebuah pengakuan Ayub tentang kedaulatan Tuhan, meskipun kondisinya belum berubah. Ayub belum sembuh, Ayub belum mendapatkan apa yang hilang dalam kehidupannya. Kondisinya masih sama, tapi dia mau mengakui kedaulatan Tuhan. Hari ini apakah kita masih mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita dalam kondisi yang bertubi-tubi seperti Ayub, masihkah Tuhan itu menjadi prioritas utama hidup kita? Masihkah Tuhan itu menjadi harapan kita satu-satunya ketika kita sedang mengalami sakit, baik sakit secara jasmani maupun rohani, bahkan kita mengalami sakit secara ekonomi? Masihkah Tuhan itu yang kita elu-elukan? Hosana, hosana bagi nama Tuhan. Tentunya kondisi ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ini adalah sebuah keputusan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebuah keputusan untuk mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Itu membuat kita akhirnya mengubah pandangan kita. Ternyata ujian itu sudah nggak relevan dalam hidup kita. Ketika Tuhan itu dekat dalam hidup kita dan kita dekat dengan Tuhan, di situ kita mendapatkan sebuah greatest blessing yang mungkin kita nggak bisa dapatkan di luar sana. Mungkin kita terima begitu banyak nasihat A sampai Z. Mungkin kita terima begitu banyak jalan keluar A sampai Z. Tapi itu nggak bisa didapatin selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di Ayub yang ke-42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Wow, ternyata ujiannya Ayub itu membawa Ayub
akhirnya bertemu pribadi Tuhan. Akhirnya Ayub itu encountering God. Akhirnya Ayub itu mengenal siapa Tuhan yang selama ini dia sembah. Wow, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan tuh hendak rindu menyatakan dirinya kepada setiap kita pada pagi hari ini. Ingin memperkenalkan sekali lagi siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu melegakan hati Ayub. Dan itu membuat Ayub itu memiliki sebuah semangat lagi untuk bangkit. Memiliki semangat lagi untuk bangun. Meskipun orang-orang di sekelilingnya itu bukanlah orang-orang yang 100% mendukung dia. Tapi ketika Ayub berkata, aku sekarang dengan mataku sendiri memandang Engkau. Itu cukup bagi Ayub. Hari ini ketika Anda berkata, itu cukup Tuhan ketika aku bisa memandang Engkau. Itu cukup Tuhan ketika aku bisa bertemu dengan Engkau. Meskipun aku melihat keadaanku masih belum berubah. Meskipun aku melihat aku masih sakit. Bahkan sakitku bertambah parah. Tapi aku percaya, tapi aku sungguh-sungguh percaya ketika aku memandang Engkau, aku mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Amin. Itu hal yang pertama yang Ayub lakukan. Selain daripada Ayub mau mengakui kedaulatan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Ayub? Selain dia mengakui kedaulatan Tuhan dan pandangannya terhadap Tuhan itu diubahkan, akhirnya dia bisa berdamai dengan Tuhan. Ini yang paling poin penting. Seringkali kita itu sama Tuhan hanya berpikir Tuhan itu yang memberikan berkat kepada saya, memberikan perlindungan bagi keluarga saya, dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini mari kita melihat sisi yang satunya. Tuhan itu pingin kita kenal. Tuhan itu pingin kita itu mengenal Tuhan seperti kita itu ingin mengenal mungkin orang-orang yang kita kagumi di dunia ini. Mungkin Anda sedang mengagumi sebuah band atau mengagumi tokoh masyarakat. Demikian juga Tuhan itu lebih daripada mereka. Tuhan itu lebih daripada yang orang yang kita kagumi. Dia ingin kita kenal. Ketika kita mengenal Tuhan, otomatis kita bisa berdamai dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah bisa berdamai dengan Tuhan, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Hari itu Ayub bisa berdamai dengan hidupnya, meskipun kelihatannya Ayub gagal. Saya yakin sebagai seorang yang kaya pada zaman itu, Ayub punya berbagai macam rencana untuk mengembangkan usahanya, untuk ekspansi, untuk investasi. Tapi kelihatannya semua itu gagal. Kelihatannya dalam satu waktu semuanya itu hancur. Tapi Ayub berusaha untuk berdamai dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia rencanakan. Sampai pada akhirnya ketika Ayub bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan yang paling penting, dia bisa berdamai dengan teman-temannya. Dikatakan di Ayub yang ke-42, ayat yang ke-8, kita lihat bagaimana seorang Ayub itu bisa mengampuni teman-temannya. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bahkan Tuhan menyuruh teman-temannya itu untuk Ayub yang standing in the gap untuk mengampuni ketiga orang teman-temannya itu. Wow, begitu luar biasanya kondisi Ayub. Bukan hanya dia dipulihkan, tapi dia langsung sekejap memulihkan juga teman-temannya itu. Akhirnya teman-temannya itu juga mengalami Tuhan. Wow, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Ayub ini. Tentunya setelah itu tidak pernah diceritakan lagi ya di Alkitab seperti Ayub, nggak ada. Mungkin pada zaman itu mungkin Ayub adalah orang yang pertama dan terakhir, tapi kita tahu di zaman hari ini, di kondisi yang kita disebut di zaman akhir ini, saya yakin, saya percaya dan Tuhan rindu bangkit lebih banyak Ayub yang berdiri di tengah-tengah kondisi yang nggak menentu ini. Lebih banyak orang-orang yang mau berdiri bagi setiap hal-hal yang mungkin itu sulit bagi kita berdiri. Tapi gereja Tuhan hari ini diberikan sebuah kekuatan, diberikan sebuah otoritas untuk selalu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nggak sampai di situ lagi, di ayat yang 10 dikatakan, Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Wow, ternyata ketika kita berdoa,
bagi orang lain, meskipun masalah kita itu belum selesai, meskipun masalah kita lebih berat daripada orang lain, di situ Tuhan itu memulihkan keadaan kita. Ini adalah sebuah rahasia doa. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ternyata Tuhan mengembalikan. Bahkan itu di luar daripada semua pemikiran Ayub, di luar dari sebuah perencanaan-perencanaan yang pernah Ayub pikirkan. Tapi Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Bagaimana Tuhan mengembalikannya? Kita langsung lanjut ke ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Kemudian Ayub mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ya Tuhan mengembalikan sejumlah anaknya? Wow. Dan itu semua adalah anak-anak kandungnya Ayub. Dan Ayub itu hidup sampai keturunan yang keempat. Dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bukan sampai dia memiliki anak kembali, tapi sampai cucu, sampai cicitnya. Maka matilah Ayub, di ayat 17 dikatakan tua dan lanjut umurnya. Benar-benar happy ending ya. Kalau kita baca ini, mungkin kita berkata, ya itu Ayub, bukan saya. Tapi hari ini, pagi ini, kalau akan Anda mendengarkan doa pagi ini, saya yakin itu adalah untuk Anda. Percayalah, kuncinya itu adalah kita kembali ke Mazmur, di Mazmur 73 ayat yang ke-27, kita sisa dua ayat aja. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tidak ada yang lain kuncinya selain daripada kita mendekatkan diri kepada Allah, seperti kata Asaf di Mazmur 73. Percayalah, pagi hari ini Tuhan itu tidak pernah gagal akan kehidupan setiap kita. Kalau Dia nggak pernah gagal, mari kita juga memiliki sebuah keputusan pagi ini untuk bangkit dari setiap kegagalan kita. Apa kegagalanmu hari ini? Mungkin kita memiliki sejumlah list karena kita sudah gagal A, B sampai Z. Tapi hari ini cuma satu jaminan kemenangannya. Cuma satu kalimat yang daripada Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 42, ayat yang kedua, Tuhan itu nggak pernah gagal. Dia sanggup mengembalikan semua rencananya biar rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang terakhir saya mau tutup sebuah sharing, Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang terakhir ada satu leaders yang di company saya yang cukup kita kagumi. Tiba-tiba dia menelepon saya. Dia berkata, Jenny, kamu apakah tidak takut dengan kondisi seperti ini di hari-hari ini? Padahal dia itu ada di luar kota Surabaya gitu ya. Terus saya bilang, iya takut. Tapi saya bilang, apa yang bisa kita lakukan dengan ketakutan kita? Kemudian dia sempat diam sejenak seperti itu. Diam sejenak, terus dia bilang, iya, karena kamu itu orang yang percaya Tuhan, makanya kamu gak takut. Ketika saya mendapatkan pernyataan iman dari orang yang tidak percaya Tuhan ya, dia bukan percaya Tuhan, dia dari kepercayaan lain. Ketika saya mendapat sebuah pernyataan ini, itu merupakan sebagai sebuah senjata bagi saya untuk menguatkan lebih banyak orang. Ternyata ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, orang lain bisa melihat kita, dan itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Hari ini bagaimana kita bisa berdiri di zaman ini, di era ini, kalau kita masih imannya itu suam-suam kuku, kalau iman kita itu masih up and down, kalau kita itu malu menceritakan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita kembalikan setiap kepercayaan kita. Kita nggak pernah ragu, kita nggak pernah gagal lagi percaya Tuhan. Kita nggak pernah gagal lagi percaya akan janjinya. Kita percaya kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan menyelesaikan. Dia pasti akan mengenapinya bagi setiap kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.
ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Pagi ini kalau Anda merasa Anda gagal, mungkin sebagai kepala keluarga Anda gagal, mungkin hari ini Anda sebagai seorang istri gagal, mungkin hari ini Anda bahkan sebagai seorang anak gagal, sebagai seorang karyawan gagal. Mari letakkan tanganmu di hatimu, izinkan Tuhan hari ini menjamah setiap hati. Izinkan Tuhan hari ini engkau mengalami yang namanya berdamai dengan Tuhan. Shikadaba shikiri kaya raba shikiri iri kaya raba shikiri kana masukuri. Terimalah hari ini pemulihan, hari ini terimalah perdamaian dengan Tuhan. Tidak ada lagi intimidasi apapun yang berkata engkau gagal. Tapi hari ini aku cabut Tuhan setiap kegagalan itu Tuhan dari setiap hati Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan. Tapi hari ini biar hati mereka Tuhan didedikasikan untuk mendekat dengan Engkau. Maka di situ mereka mendapatkan sebuah kekuatan untuk bangkit Tuhan. Seperti Ayub Tuhan bisa mengakhiri semuanya dengan sebuah kemenangan Tuhan. Hari ini bangkitkan Ayub Tuhan di zaman ini Tuhan. Hari bangkitkan Tuhan orang-orang yang mau berdiri Tuhan, orang-orang yang mau standing in the gap Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri Tuhan, tapi bagi kota, bagi bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Hari ini aku berkata bangkit setiap hati. Hai para kepala-kepala keluarga, hai para bapak-bapak, hari ini saatnya para hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Hari biar terjadi sebuah pemulihan. Bukan hanya pemulihan hubungan dengan Tuhan, tapi pemulihan hubungan di dalam keluarga Tuhan. Hari yang mau berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan, terutama di dalam hubungan Tuhan. Hari ini kami minta roh persatuan Tuhan. Kami minta roh pengampunan itu Tuhan turun bagi setiap keluarga Tuhan. Pulihkan hubungan yang retak hari ini. Terimalah kesatuan hati di dalam setiap keluarga, di dalam nama Yesus. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak hari ini yang sedang sakit, bahkan itu sakit COVID. Kiri kanan nama syikiri. Kami mengangkat
setiap anak-anak Tuhan. Kiri lama ya rasore iri kana masike iri kaya raba shike baba kiri kana masike iri kaya raba shike baba kiri kaya raba shike iri kana masoko kiri kana maya raba shike baba kami kaya raba shike iri kana maya raba shike kami kaya raba shike iri kana maya raba shike baba kiri kaya raba shike baba kami berkata saat ini Tuhan, virus saat ini menjadi mati Tuhan. Virus mati dan tidak ada lagi Tuhan orang-orang di dalam setiap keluarga yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Hari ini kami patahkan mata rantai COVID ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak peduli apa jenis virus ini, tapi kami satu hal yang percaya, Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah sembuh. Hai anak-anak, terimalah kesembuhan, terimalah roh iman hari ini. Hari ini terimalah roh doa yang membawa engkau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dan engkau akan mendoakan lebih banyak orang-orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa bagi setiap anak-anak yang mungkin hari ini mereka tidak ngerti mereka sakit apa, tubuh mereka sekujur tubuh mereka sakit. Percayalah, Tuhan itu tetap jadi bagianmu sampai selama-lamanya. Tuhan cinta akan setiap anak-anak. Tuhan cinta setiap mereka. Bukankah setiap anak-anak itu adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Hari ini terimalah berkat Bapa bagi setiap anak-anak yang sakit Tuhan. Hari ini aku juga mau berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak muda yang kelihatannya kehilangan harapan dengan segala kondisi yang ada. Kelihatannya mimpi-mimpinya tuh kelihatannya nggak bisa terjadi. Aku berkata, hai anak muda, percayakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini izinkan hidupmu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi talentamu, hari ini pergi masuk ke setiap gereja lokal di mana kota engkau berada. Berikan dirimu untuk melayani, berikan dirimu untuk dipakai Tuhan. Maka di situ Tuhan akan menyatakan, bahkan Tuhan akan melipat gandakan mimpi-mimpimu tuh bahkan di luar dari pikiranmu Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan bagi setiap keluarga yang sedang mengalami permasalahan Tuhan dalam hubungan suami istri Tuhan. Hari ini syukiri dikaya raba ya raba, terimalah kasih yang mula-mula yang daripada Tuhan. Tuhan ingin pernikahanmu itu tidak gagal. Hari ini kalau kau sering berkata cerai, sering ada kata-kata cerai, hari ini biar kata-kata cerai itu kau kubur dalam-dalam dan tidak akan pernah kau keluarkan lagi dari mulutmu. Tapi hari ini Tuhan itu gak gagal akan pernikahanmu. Kau akan mengalami sebuah yang namanya multiplikasi dalam sebuah pernikahan. Multiplikasi, dan kau akan mengalami yang namanya kasih agape itu turun atas pernikahanmu. Sehingga pernikahanmu itu diberkati. Terimalah hari ini kasih yang baru daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan pujian. Sika nama ya raba syukiri kiri dika nama syukuri Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Pagi ini terimalah sebuah kesempatan yang kedua bagi engkau untuk bangkit dan tidak menjadi gagal lagi. Sebab Tuhan yang kau sembah itu tidak pernah gagal atas kehidupanmu. Hari terimalah pemulihan daripada Tuhan Yesus sendiri ke dalam setiap hatimu dan akan terus ke keluargamu sampai ke pekerjaanmu, sampai apa yang kau kerjakan itu Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terimalah kesehatan yang daripada Tuhan. Hari ini terimalah pemulihan daripada Tuhan dan tentunya berkat Bapa akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di
dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.